Baiklah kalau begitu, dan saat lagi ada pertandingan antara kedua tim Indonesia dan salah satunya akan mengisi slot untuk di babak grand final. Dan benar ternyata untuk kali ini kita lihat ada Lilia, lalu terlihat ada Nathan, Khalid, Ruby dan juga Pakito. Sementara untuk Onyx Esports Jauhead, Cecilian, Yuzong, Brody dan juga Yi Sansin. Oke. Ini kita lihatnya Brody-nya di tangan Sans ya, tapi kita nggak tahu di in-game seperti apa. Yap. Karena ini biasanya masih bisa berubah guys. Dan yang pastinya buat teman-teman juga di kolom komentar jangan lupa untuk kasih hashtag Alter Champs atau hashtag Go Onyx kali ini. Langsung aja buat teman-teman semua, ini dia match kedua kita di babak semifinal di mana mempertemukan kedua tim Indonesia. Ramaikan kolom komen kita juga dengan hashtag Indopride di mana mereka semuanya ini udah mulai absen nih Cimomo ya. Iya. Wih, Pekanbaru hadir sana hashtag Indopride banyak banget. Wow, berarti Sansunya yang berada di area gold lane dengan Brody. Oke. Ini memang menurut aku memang Cecilian lebih dari Nathannya memang lebih enak di range sih. Yap. Daripada Pakito ya. Waduh, nah itu dia nih, Lilia di awal-awal enak banget. Dia dengan jarak sebegini aja, itu udah enak banget. Mau sedikit lagi Petrisa tadi Ceciliannya bisa didapatkan. Karena untuk Cecil sendiri ada mana yang memang harus dia perkirakan juga. Dan ada jarak juga dari bad impact-nya. Nah, dengan jarak sedekat itu tadi yang nggak efektif kalau dia keluarin. Betul. Untung dari seorang Udil nggak pakai flame shot. Iya. Itu kalau pakai flame shot kelar tadi bisa. udah. Iya. Dan sebenarnya Dino juga dia harus di area gold lane-nya kali ini. Sans tentunya yang memiliki range cukup jauh ya. Jadi memungkinkan banget Sans untuk unggul di early-nya sih. Nih, di tengah sendiri Udilnya masih santai, ada wave minion yang bisa dia hilangkan. Khalid di bawah harus pulang terlebih dahulu. Ada wave minion juga udah mulai hadir di bagian bawah, tapi di tengah Udilnya dan juga Drian masih melakukan fight. Sementara Leo Murphy dan seluruh player dari Alter Ego udah terlihat posisinya di mana tadi ada Mountain Shocker yang dikeluarkan Kiboy seorang diri. Ejektornya hampir aja bisa mendapatkan karena Leo Murphy tapi langsung digagalkan dengan Donald Wolfking, dan ujung-ujungnya berhasil langsung melemparkan dengan 3-point shoot. Udah ada dua orang yang menjadi korban dari Alter Ego shock terapi di menit 1:50 detik. Ini yang kita bilang, jangan ngelepas Jauhead ke tangan Kiboy. Masih terlihat kuat banget dari seorang Kiboy, tapi di area bawah Bootsnya masih coba free step dan langsung menumbangkan monster segitu saja Pak Pulung. Karena dari monsternya belum punya raging sandstorm. Waduh, dia belum punya raging sensor walaupun dia punya quick sand guard yang bisa dia gunakan untuk ngeregen lagi SP-nya. Tapi tadi dia ngeregen darah depan umum Cimomo. Ada Furious Dive yang langsung bisa menggagalkan dengan efek airborne-nya masuk ke dalam tubuh dari Khalid. Ya selesai aja tadi. Iya, apalagi kita tahu pasif dari seorang Yuzong ini kuat banget dengan Furious Drive-nya ya. Dia bisa ngisep itu darahnya. Bukan main, dipaksa ngedonorin darah. Donorin PMI darah. ini jangan Boots PMI ya. Aduh, tapi lihat landingnya benar-benar coba dikontrol oleh seorang Boots. Dan Sally Boy coba untuk mengusir pergerakan dari Circuit Lens ini dengan support positionnya. Bahkan Kiboy pun masih coba untuk menahan lagi dan lagi dengan agresif play dari seorang Jauhead. Sementara itu di bagian tengah mundur dulu beberapa player dimiliki oleh Onyx Esports. Lalu Leo Murphy maju ke bagian depan. Terlihat lagi ada Donran Wolfking lalu tembakin. Sally Boy mundur dulu, belum level 4, belum ada Defender. Di bawah Yuzongnya dibiarkan seorang diri, di mana sekarang Raging Centrumnya langsung mendapatkan ke arah Kiboy, tapi Kiboy untungnya masih punya flicker. Dia pergi lagi ke arah yang berbeda, berkumpul dengan rekan-rekannya, dan selamatlah sudah Kiboy untuk kali ini. Yap, dan masih tarik ulur juga dari kedua tim kali ini meskipun kita melihat Onyx sudah mengantongi 3 poin kill terlebih dahulu di 3 menit kita yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari Circuit Lens masih punya free space banget untuk farmingnya. Sementara dari Alter Ego mereka harus cari cara gimana caranya nge-stop pergerakan dari Circuit Lens. Sally Boy mulai masuk kali ini dengan entropy. Kita coba tarik ulur terlebih dahulu di area bawah. Kiboy mencoba untuk mengcover Boots kali ini. 3 member dari Alter Ego nggak mau perlu memaksakan di area bawah. Yep. Ini ada 3 player, mundur lagi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa shield turret tadi. Sementara Sally Boy diberikan space untuk farming dengan cukup banyak. Tapi dari Sirvetla, coba farmingnya udah masuk ke pengarangan rumah orang nih Cimomo. Iya, ini makanya. Cimomo yang masuk pekarangan tetangga ngambil mangganya, nah begitu. Ngambil mangga, dan pastinya Udil juga dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya Pak Pulung. Karena tadi dari seorang Circuit Lens ini damage-nya udah mulai sakit banget dari Circuit Lens sendiri. Level 7 kali ini, dibandingkan Sally Boy memang masih memiliki level yang sama. Tapi Sally Boy sudah tumbang pertama kali. Yap. Itu dia. Aimo Vendor-nya udah langsung memberikan efek yang sangat buruk terhadap satu player dari Onyx Esports, di mana sekarang Kiboy-nya menjadi korban. Iya, Kiboy yang berjalan sendiri aja di area sungai kali ini, dan bahkan turtle-nya dipaksa di reset setelah ada Mountain Shocker dari Circuit Lens kali ini. Sementara di area bawah, Boots bermain terlalu agresif masuk ke area inhibitor turret kali ini, dan bahkan masih bisa ditarik mundur setelah adanya Udil dan juga Leo Murphy yang terlihat di area bawah. Nah loh, ini dia pertarungan yang akan terjadi
terjadi untuk memperebutkan turtle. Di mana sekarang tadi turtle-nya udah langsung di reset, udah ada lagi zona 4 memori dikeluarkan. Nino-nya masih cukup kuat, ada Sirvetlan yang langsung masuk ke arah dari orange buff, lebih tidak menginginkan dulu ke arah turtle-nya, dia mengamankan dulu orange, baru mungkin nanti akan balik lagi ke arah turtle ini. Leo Murphy namun di bagian belakang sana Bunce udah mulai hadir, udah mulai take off, dan gimana dia akan landing, mana turtle sekarang udah langsung didapatkan juga oleh Sally Boy. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, sedikit lagi yang tersisa, tapi satu bad impact langsung nabrak arah kepala ini dimiliki oleh pemain dari Alter Ego, satu orang yang langsung diamankan begitu aja. Keyboy-nya bisakah dia selamat, bisakah dia pulang bersama rekan-rekannya, dan selamat untuk kali ini. Sally Boy maju ke bagian depan, tapi damage-nya belum cukup. Again and again, zona 4 memori dikeluarkan, tapi belum ada yang berhasil langsung didapatkan. Udah ada lagi Mountain Shocker, tapi masih cukup darah mereka untuk bisa selamat dari areanya. Iya, mencoba untuk bermain lebih objektif di area mid kali ini. Sans hanya berfokus aja dan bahkan nge-clear minion secepat mungkin kali ini, menunggu beberapa pemain dari Onyx untuk kembali respawn lagi, dan hanya satu yang bisa ditangkap dari Alter Ego tadi. Meskipun kita ngelihat Alter Ego berhasil ngedapetin objektif tertentu. Yap, itu tadi monster bener-bener ditimpa sama bad impact, itu kepalanya vertigo langsung itu cuma ditabrak sama kelelawar, banyak banget masalahnya. Dua orang dilemparin skateboard yang dimiliki oleh Sirvetlan, kena tulang keringnya, kena betisnya, sakit banget, langsung terstun mereka berdua. Langsung terstun dan bahkan nggak mau memaksakan tim fight di area atas tadi. Dan kali ini Alter Ego mereka sudah langsung melakukan apa ya, balasan pressure aku bisa bilang, kayak mereka kasih tekanan balik gitu loh ke arah teman-teman dari Onyx Esports sendiri. Sementara di area atas kali ini Keyboy bakal coba untuk melakukan rotasi lagi dan lagi, ada Bandit yang arah ke arah seorang Sans. Kali ini Sansnya kalau coba dipukul mundur, dan bahkan lihat ada Nino dengan knockout strike-nya mencoba untuk mengharus ke arah seorang Sans, namun masih ada cover yang baik dari seorang Drian. Oke, Sansnya recall depan umum dikejar, untuknya masih ada efek stun. Namun untuk kali ini ada zona 4 memori memberikan shock terapi juga pada Nino. Nino nggak boleh terlalu dekat ke arah tubuhnya, tapi di arah yang berbeda. Pertempuran antara juragan pasir rawa belong yaitu Khalid dengan skusirnya, skuter pasir yang miliki tadi masih aja di bagian bawah, masih santai sejauh ini, tapi 0-2-0 KDA yang dia milikin. Sally Boy ingin mendapatkan satu auto di arah bottom lane, udah posisi langsung diaktifkan begitu aja, tapi Keyboy masih cukup ragu, nggak mau terlalu maju, dia malah mundur dan mungkin merelakan aja ke arah turretnya, di mana tadi wave minionnya bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Iya, untuk perbedaan networknya tidak terlalu berbanding jauh, namun ini akan mengubah tentunya dari kedua tim karena tentunya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego, sementara Onyx yang lebih unggul sekitar 1000 mungkin aja bisa dikejar oleh teman-teman dari Alter Ego karena turtle-nya tidak bisa dikontes oleh tim Onyx. Cepet banget tadi ingin ke turtle kayak begitu, dan sekarang serangan hadir dari Onyx Esports. 3 orang ada di bagian bawah, Raging Sensor masih dikeluarkan, tapi dipanah juga oleh Sirvetlan. Mereka yang mendapatkan satu auto turret, mereka bertiga mundur, 3 lawan 2, ada stiker juga. Antivirus pun diambil oleh Leo Murphy. Iya, antivirus yang dia tahu ini damage dari physical damage dari Onyx udah kuat banget. Apalagi kalau menurut aku Sans memang sekarang belum memiliki damage yang cukup, tapi kalau karena late game tentunya ini Brody bakal menjadi PR yang cukup berat. Sally Boy bersama dengan Nino mencoba untuk mendapatkan satu turret di area bawah, sementara Boots bersama dengan Keyboy bersama Sirvetlan mereka mau dapetin turret di area bawah. Oke, dan sekarang satu turret udah berhasil langsung diamankan begitu aja, di mana turretnya dia langsung hancur. Mengerikan sekali apa yang udah dilakukan oleh Onyx Esports, dan mereka mendapatkan bonus lagi, monster dirobohkan. Iya, monsternya tumbang begitu saja, bakal pada pertukaran satu untuk satu turret di area atas dan juga di area bawah. Tapi lihat Sally Boy bersama dengan Nino, mereka masih nggak mau rotasi, mereka mencoba untuk kasih pressure di area atas. Sementara dari Onyx, mereka harus benar-benar berhati-hati sih sama pergerakannya Sally Boy yang kali ini udah ikutan rotasi ke area bawah, Pak. Yap, sementara itu dengan adanya rotasi lagi yang dilakukan oleh pemain Onyx, mereka tidak tahu nih, tidak tertebak mau kemana lagi dan siapa lagi yang akan diserang. Di bawah udah hancur, monsternya digas habis-habisan. 0-3-0 adalah hasil yang memang jarang kita lihat dari monster dari beberapa game yang udah dia jalanin. Masuk ke dalam rerumputan dengan itemization yang udah bisa kita lihat juga. Drian, Clock of Destiny, Lightning Transient udah siap untuk memberikan efek yang sangat-sangat buruk juga. Konsel diaktifkan, ditabrak dengan Sabal Force, langsung mundur lagi ke bagian belakang. Cowhead-nya ditumbuk kali ini, besi-besi yang ada di dalam tubuh dari Cowhead. Entropi dikeluarkan tapi mundur dengan teratur, serentak pula dari Onyx Esports. Iya, coba untuk dibalaskan balik oleh teman-teman dari Alter Ego, dan bahkan lihat udah di zoning beberapa area, di area Lordnya, dari area Rivernya juga bakal coba dikuasai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Alter Ego, dan mereka make sure kalau dari Onyx gak akan bisa nge-kontes Lordnya dengan cukup mudah nanti Pak Pulung. Yap. Ini dia, pulang lagi, recall lagi, setup, ulang lagi. Dari sisi objektif mereka sama-sama mendapatkan satu outer turret yang ada di area bawah dan juga di area atas. Tapi Udil dengan level 10-nya sejauh ini masih belum ada point dead yang belum dia dapatkan. Oh, mereka recall balik karena mereka tahu mungkin dari Onyx kali ini datang dengan full spot, full HP juga. Bisa dibilang Alter Ego gak mau kehilangan momentumnya, karena mungkin tadi sempat ada tim fight yang buat mereka agak sedikit low, dan mereka tahu Onyx
pun tidak berani untuk langsung eksekusi ke area lot yang pertama kali. Yap. Jadi masih bisa ditarik ulur oleh teman-teman dari Alter Ego sendiri. Nah, Sementara Onyx masih memegang keunggulan dari networknya sekitar 900 perak. Tapi tidak terlalu berbanding jauh dari tim Alter Ego kali ini. Sementara lotnya bakal coba dicolek-colek terlebih dahulu. Nih masih bisa dibilang slow juga ya PES-nya ya Cimomo ya. Mereka bermain dengan santai, tidak mau terburu-buru, tapi bedanya adalah Drian sekarang udah dikasih makan purple buff. Ini mananya kan semena-mena, bad impact-nya, kelelawarnya bakal nabrak, bakal ngepret siapapun yang ada di depannya loh. Ini terus-terusan pasti bisa dikeluarkan oleh pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang udah mulai kaset apa yang dilakukan, udah ada baiting juga terhadap Lordnya. Keyboy maju ke bagian depan, Cyclone Eye langsung diamankan. Monster akankah dia lompat dengan satu ranking center, di mana di bagian bawah ada bad dikeluarkan juga. Terlihat dengan Sanguine Cloud. Namun untuk Lordnya sedikit lagi yang tersisa, ranking center belum dikeluarkan sejauh ini, namun langsung lompat ke bagian depan, mengantarkan jauh aja dari Khalid. Udah ada lagi satu tonapan memori, ditarik juga dengan Emo Fender. Namun sekarang satu player juga yang dimiliki oleh Onyx Esports dalam satu panah begitu cepatnya, Sana nggak kuat lagi menampaknya damage. Double kill bisa diapakan juga oleh Selipoy. Ninonya ingin lari ke arah mana, tapi Ninonya masih ingin lebih ditumbuk sudah naganya. Bukan Samsak yang dia tinju, tapi naga yang ada di udara yang dia tinju. Iya, kehilangan 2 untuk 1 kali ini Alter Ego. Mereka berhasil untuk mengontrol dari sisi tim fight-nya, namun mereka gagal dalam mendapatkan Lord-nya kali ini. Tidak bisa dikontes dengan cukup mudah oleh tim Alter Ego, dan bahkan mereka harus menghentikan lajunya Lord di area bawah kali ini. Celeboy sudah mulai bersiap, tapi harus berhati-hati. Sudah ada Drian kali ini yang sudah menunggu, dan bahkan ini bakal menjadi Lord cukup cepat. Tapi lihat sakit banget, bad fist dan juga bad impact dari seorang Drian. Celeboy langsung mundur dengan satu end trophy tentunya Pak Pulung. Jalan banget tadi ya Cimomo ya. Ada Sanguine Cloud, ada bad impact. Sekarang stacknya udah berapa nih kalau pro player main kayak gini, tapi sama Fendersnya nggak narik ke arah siapapun, di mana sekarang bad bisa dikeluarkan. Sanguine Cloud-nya nggak berhasil untuk menarik ke arah siapapun. Mundur lagi pemain dari Onyx. Mereka tetap bisa menekan walaupun tadi ada beberapa playernya yang jauh lebih banyak didapatkan oleh pemain Alter Ego ya Cimomo. Iya, dan kali ini dari Sun juga mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya. Jadi ini bakal menjadi tim fight 4 lawan 5 bersama dengan Monster juga yang bakal coba untuk menahan di area bawah. Yep. Udil udah punya defense blast, tapi ternyata lihat Samsia. Terkena punishment yang begitu sakit banget dari seorang Seliboy dengan entropy, dan juga super positionnya Sans tumbang begitu saja Pak Pulung. Buset, itu Leo Murphy kena dari bad impact setengah loh. Ini Drian loh, gila, dia udah level 14. Aima, itu stacknya udah berapa ya? Leo Murphy kan ya roamer, pasti ada item-item defense dalam tubuhnya. Leo Tapi Murphy kena sakit banget. dia juga baru level 11 juga sih kalau dibandingkan sama Drian yang level 14. Iya. Tapi kalau kita lihat dari statistik kedua support kita ya, Udil dan juga Drian di sini, memang sebenarnya Drian nih mungkin karena dia unggul dari stacknya, damage-nya ini juga udah lumayan sakit. Tapi Nino sekarang udah punya Malefic Roar, jadi harusnya untuk next penetration ini lebih sakit lagi dari seorang Pakito ya. Ini Nathan juga DPS-nya udah kenceng banget. Tadi kita lihat di mana dia 1v1 dengan Sans ya Cimomo ya. Kalah DPS banget dari Brody-nya loh. Brody kan untuk dari tembakannya sendiri, dari satu tembakan ke tembakan lain punya jarak ya. Nah sekarang WON pun diamankan oleh Sans. Baik, ini dia itemization yang tadinya udah terlihat, yang udah diambil lagi. Sementara di bawah kalian bisa lihat antara dua Hokage, Udil dan juga Drian. Total assist yang satu 16,0, yang satu 52,0. Tapi damage per menit yang satu 4117, yang satu 3845. Karena kalau Drian ini lebih ke arah damager juga ya, Cimomo ya. Iya, dia yang kasih burst damage juga sih dengan Dastis dan juga Bad Impact. Tapi Monster bakal coba dikejar, mau kemana? Sebelum force juga dari seorang Monster yang udah gak punya raging system, karena dia sempat pakai raging systemnya untuk kabur, namun kita melawan Jauhead adalah sulit banget karena Jauhead masih punya sebelum force. Tapi bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Seliboy bakal coba ditahan, dan ada satu eject dari seorang Keyboy menahan ke arah seorang Leo Murphy. Leo Murphy bakal hilang begitu saja, tapi Keyboy Immortalnya bakal pecah begitu saja. Bakal coba dikejar kali ini, bootsnya mengarah ke arah seorang Seliboy, dan Seliboynya tumbang di tangan seorang boots ternyata. Waduh, ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego yang mendadak langsung dihilangkan oleh player dari Onyx. Dan sekarang sakit banget itu damage-nya. Ya ampun Drian ini Drian kalau nggak diambil sekali aja untuk diberhentikan pergerakannya, bahaya loh. Dan sekarang mereka dalam mode menekan, mereka dalam mode menyerang. Pastinya untuk Drian akan ada di belakang, tapi impact-nya itu bisa nancap ke depan kapanpun dia mau. Ini yang membuat Udil juga sekarang udah punya damage yang sakit banget dengan Gloom-nya. Lihat slow effect plus juga burst damage dari Gloom. Ini membuat Drian yang tadinya mau solo kill ke arah seorang Udil itu nggak mudah Pak Pulung. Ini Lord sendiri sekarang udah dicolek-colek. Sementara itu semua pemain dari Onyx mereka udah mulai berkumpul. Sirpetlah juga sejauh ini belum ada lagi poin yang didapatkan. Again untuk Khalidnya menjadi pola basket yang langsung dilempar oleh Coet masuk ke dalam kerumunan rekan-rekan dari Onyx Esports. Diusir mundur pemain dari Alter Ego. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah ada keberanian untuk maju, tapi ternyata tidak. Di
diikhlaskan begitu saja untuk Lordnya Cimomo. Iya, diikhlaskan begitu saja. Dan padahal nih kalau kita lihat Alter Ego, mereka lebih unggul dari segi objektifnya dengan 5 turret di tangan tim Alter Ego. Dan bahkan dari Onyx kali ini mereka masih memegang 4 turret. Namun lihat turret di area atas tuh tinggal 1 hit lagi gitu loh. Yap, itu digertak aja udah tumbang sini tuh Cimomo. Tumbang nggak lo? Kena angin ya. Iya, tumbang nggak lo? Langsung Aduh, tumbang. tapi menurut aku ya ini memang kelihatan banget dari monster sendiri agak sedikit sulit masuknya. Karena tiap kali dia mau masuk pakai Raging Sandstorm, Yap. itu damage dari Drian, damage dari Sans, Yap. Surface Land semuanya connect. Dan ini membuat memang semuanya dari monster tuh agak sedikit sulit masuk ya. Waduh. Lihat, Sansa paling depan, nyicil-nyicil, nanti eksekutornya itu dari Surface Land. Iya, dan Drian semuanya item jahat udah jadi loh Cimomo. Bener-bener tidak ada item yang baik di dalam tubuhnya, jahat semuanya, tapi di bagian bawah udah ada Lord yang siap untuk langsung menabrak dan juga menumbangkan Kang tertarik. 1 udah hancur, 1 udah hilang. Apakah mereka akan mundur? Tapi ternyata tidak, mereka masih ngaju. Buset, sakit banget. Udah ada lagi 1 pergerakan yang dilakukan. WON tadi diaktifkan, dimana Brodinya gagal untuk mendapatkan poin kill, yang sekarang Insansinnya Leo Murphy langsung digagalkan untuk bisa bertahan hidup. Dimanakah landingnya dari Black Dragon Pom ini? Dia mundur ke bagian belakang, namun sakit lagi. Coba terlihat, itu damage macam apa pemain-pemain Onyx Esports. Wow, Sakit banget. Kehilangan 2 inhibitor turret di area mid dan juga di area bawah, membuat Onyx mereka pun gak mau terlalu overcommit kali ini. Mereka cukup dengan 2 inhibitor turret aja, karena setelah terkena damage dari Sally Boy di sini juga udah lumayan perih. Rian yang menjadi tulang punggung tentunya dari tim Onyx sendiri, dia pun tidak bisa terlalu gegabah karena meskipun dia punya best fist, dia punya bad impact, dia punya Sanguine Claw, tapi tetap aja ya, itu kalau misalnya kena DPS dari seorang Sally Boy, wah perih banget apalagi kalau misalnya kena sampai slow effect dari seorang Udil dengan Magic Shockwave-nya. Wah ini benar-benar gimana ya? Kalau dari Onyx sih emang terfokus kayaknya sekalinya ada bad impact keluar. Itu udah fix mundur semua ya Cimomo ya, pemain dari Alter Ego, dimana damage-nya udah gak main-main lagi loh. Semua item jahat tadi udah langsung diambil, tapi Nathannya sejauh ini masih untuk bisa melakukan sebuah pergerakan yang begitu baik, dimana dia masih bisa mengelak juga terus-terusan serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx. Cuman dari Monster terlihat dimana dia emang benar-benar diincar, dicecer dan juga dihajar habis-habisan sampai dengan 6 poin dead yang berhasil diambil sejauh ini. Setelah adanya 1 Mountain Shocker, udah langsung terlihat ada konsil diaktifkan, dilempar untuk kali ini Leo Murphy-nya kah? Enggak ada yang berhasil didapatkan oleh Kiboy dan dia pun langsung mundur ke bagian belakang. Bad impact yang memberikan backup damage yang sangat-sangat menyakitkan. Udah Sanguine Claw lagi, Leo Murphy-nya berhasil mundur dan mereka pun dari Onyx gak mau terus melanjutkan. Iya, mereka mau coba untuk tahan terlebih dahulu dan bahkan mungkin nunggu Lord yang ketiga yang akan muncul dalam waktu 1 menit lagi nih Pak Pulung. Yap. Yang harus bersabar adalah sebenarnya menurut aku kayak Alter Ego. Mereka harus benar-benar cari momentum yang pas dulu sih. Kayak mungkin Raging Sandstorm dari Monster yang bakalan connect, atau bahkan dari posisi yang Udil yang perlu diperhatikan juga karena Udil ini menjadi prioritas target juga dari tim Onyx sendiri. Tapi Nino coba ngincar ke area backline-nya kali ini, sementara Sally Boy masih berfokus untuk ngambil minion di area bawah terlebih dahulu. Nih pada buset dah, ini kalau kita lihat dari campnya mereka masing-masing fokus banget ini semuanya ya. Iya, tapi purple buff-nya Sally Boy diambil sama Drian nih. Aduh ya memang sudah wajib ini ya, dia mengambil dan juga memiliki apa ya purple buff tersebut biar lebih nge-spam lagi bad impact-nya, siapapun akan bisa menjadi korbannya loh. Iya, mana juga nggak akan terlalu boros banget dari Drian sih. Tuh kan dia ngambil itu lagi, tuh sakit banget bang, udahlah bang, jadi keluar itu bang, itu stacknya udah berapa bang, ini menit 19 masalahnya bentar lagi menit 20, Cecilian menit 20, itu stacknya udah berapa, yang main juga pro player, kita udah nggak tahu lagi udah berapa ratus itu stacknya. Tapi ini Sally Boy sendirian di area bawah, jadi dia harus benar-benar berhati-hati banget kali ini. Lordnya sudah mulai muncul di menit yang ke-20 kali ini. Apakah ini akan menjadi gebrakan dari tim Onyx yang langsung mengarah ke area Lordnya kali ini? Sementara dari Alter Ego masih ada 1 Sally Boy yang berada di area bawah, bakal rotasi ke area mid kali ini. Leo Murphy mulai kelihatan dan bakal langsung ditabrak begitu saja. Dan bahkan ada Nino di area depan langsung hilang dan dia tersisa sendirian karena dari teman-teman Alter Ego nggak mau terlalu overcommit. Benar sekali, dikejar habis-habisan oleh pemain Onyx Esports, tapi ternyata tidak. Untuk kali ini ada beberapa 4 player aja yang langsung mengejar ke arah player dari Alter Ego. Semuanya dipukul mundur, semuanya mundur teratur. Rejectornya langsung connect ke arah Sally Boy. Ada Immortal yang pecah di sana, nggak bakal bisa bertahan Sally Boy-nya. Kiboy memberikan kelasnya, menunjukkan aksinya baik banget apa yang dia lakukan. Di mana rekan-rekannya udah siap langsung menampung dan juga mendapatkan poin lewat 1 lemparan tersebut. Sanguine Claw, bad impact terus-terusan dikeluarkan. Udah lagi tonton 4 memori, Khalidnya berhasil masuk ke dalam 1 pestaret, tapi tidak untuk pestaretnya karena langsung diajar habis-habisan 1-0 untuk Onyx Esports.